إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار. يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumul qiyamah. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang sukses. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falillahil asmaul husna fad'u biha." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dan munajat, memintalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Lillahi tis'a wa tis'una isman mi'a illa wahidah faman ahsaha dakhalal jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, yang memahaminya, yang mentadabburinya, yang mengimaninya. Ahsa itu bukan hanya menghitung, tapi dia mengimani dan meyakini tentang nama tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah, dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi, Dia mengabarkan di dalam Al-Quran, Dia memiliki nama-nama yang baik. Walillahil asmaul husna, nama-nama yang baik. Maka setiap nama-nama Allah pasti mengandung kebaikan. Tidak ada nama Allah yang kosong dari makna, atau bahkan nama Allah yang tidak memiliki makna kebaikan. Maka dari itu para ulama mengatakan setiap nama Allah pasti akan mengandung sifatnya. Setiap sifatnya pasti mengandung kepujian dan kebaikan. Maka setiap nama Allah pasti mengandung sifat yang terpuji. Berbeda dengan nama makhluk. Kadang-kadang makhluk diberikan nama, tapi nama itu tidak memiliki arti kecuali hanya menunjukkan kepada zat, atau hanya sebagai tanda dari sebuah zat. Atau terkadang orang memberikan nama dengan dirinya, tapi nama itu tidak sesuai dengan sifatnya. Inilah makhluk. Ketika dia menamakan dirinya sebagai Muhammad, selain Nabi kita, kalau Nabi kita Muhammad SAW namanya sesuai dengan sifatnya. Adapun manusia terkadang memberi nama dirinya Ahmad,
atau memberi namanya Thayyib. Thayyib itu artinya baik, tapi ternyata nama itu hanya sekedar nama, tidak ada dalam dirinya sifat-sifat kebaikan. Itulah makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Dia memiliki nama-nama, dan nama-nama tadi pasti memiliki arti, dan artinya pasti mengandung kebaikan, dan setiap arti pasti akan mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap nama Allah pasti menunjukkan sifatnya. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala, nama yang agung yang Allah sebutkan banyak dalam Al-Qur'an, ala ya'lamu wa huwal latiful khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah mereka tahu bahwasannya Allah, Dia adalah Al-Latif, Al-Khabir. Al-Latif itu Dia maha lutuf, maha lembut. Al-Khabir, Dia yang maha tahu. Banyak di Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Wa huwal latif, Allah Subhanahu wa taala maha lembut. Bahkan di dalam hadis, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ala tukhbiruni au yukhbiruni al-latiful khabir." Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, bukankah kau harusnya mengabarkan kepadaku, atau Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha latif dan khabir yang akan mengabarkan kepadaku. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama tentang nama Allah Al-Latif ini mengandung dua atau bersumber atau berlabuh kepada dua makna. Makna yang pertama, Latif di sini bermakna adalah lembut, yang mengetahui yang lembut. Artinya apapun yang ada, yang tersembunyi, yang nampak, yang jelas, yang kecil, yang disembunyikan dalam hati, diperbuat dalam perbuatan, Al-Latif, Dia tahu tentang itu semua. Maka kalau khabir, ketika latif dikaitkan dengan khabir, khabir pun artinya tahu. Tapi khabir biasanya dia tahu apa-apa yang nampak dan syahadat. Adapun latif, dia tahu segala sesuatunya yang nampak dan tidak nampak, yang terjadi dan belum terjadi, yang akan terjadi, bahkan bagaimana terjadinya. Dia latiful khabir. Ini makna latif salah satunya. Makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama tentang makna latif adalah yusilu ila abdihi lutf wa rifq wa rahmah. Dia memberikan kepada hambanya kebaikan dengan cara yang lataf, yang lembut, yang sangat baik, dan kasih sayang yang Dia berikan kepada hambanya. Dikarenakan kelembutan yang terlalu lembut, terkadang hamba itu tidak sadar kebaikan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya latif. Dia memberikan kepada kita kebaikan yang kita tidak sadar, bahkan bisa jadi kita anggap itu adalah kejelekan secara zahir, ternyata secara hakikat dan hikmah itu adalah kebaikan yang Allah ingin berikan kepada kita. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara bentuk kelembutan Allah kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatu kepada kita dari arah yang kita tidak sangka, yang kita tidak hitung, yang terkadang kita tidak perkirakan, tapi Allah berikan itu kepada kita sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung dengan akal kita hitung dengan tenaga kita, maka bisa jadi kita katakan ini tidak mungkin terjadi. Tapi dikarenakan Allah Al-Latif yang maha lembut, dan kelembutannya itu, kebaikannya Dia berikan kepada makhluknya dari arah yang tidak sangka, maka Allah berikan kebaikan itu kepada hambanya, walaupun terkadang hambanya tidak mengerti apa sebab dan bagaimana kebaikan itu bisa sampai kepada dia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka. Ini bentuk latif, bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Dia berikan
hamba sesuatu yang hamba cintai, walaupun hamba tadi tidak menyangka dia bisa mendapatkannya. Di antara bentuk latifnya Allah, terkadang Allah memberikan kepada hamba apa-apa yang belum dia pinta, baru terbetik di pikirannya, baru teringinkan di hatinya, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada dia apa yang terbetik dalam hatinya. Itu pun bentuk latifnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang di antara bentuk latif, lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba rizkinya sesuai dengan maslahat kebaikan dan kadar kebaikan buat hamba tersebut. Allah tidak berikan kepada hamba rizki sesuai apa yang dia inginkan, karena sesuatu yang dia inginkan belum tentu baik bagi dia. Tapi Allah berikan dia rizki kepada hamba sesuai maslahat yang Allah anggap baik buat hamba itu. Bukan karena Allah tidak mampu memberikan kepada dia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala pelit kepada dia, tapi Allah tahu bahwasan yang terbaik untuk dia, kadar rizkinya sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang anak berusia 8 tahun, baru berusia 8 tahun berfisik, mungkin agak mulai sedikit besar, atau mungkin usia 10 tahun, dia datang kepada bapaknya. Dia bilang sama bapaknya, "Bapak, tolong belikan saya motor, yang motor itu 200 cc. Bapaknya punya uang untuk beli motor. Bapaknya sayang kepada anaknya. Tapi, apakah kebaikan seorang ayah memberikan anak ini motor yang kira-kira bisa membuat dia celaka? Maka orang tua tadi tidak akan memberikannya. Kenapa tidak kau berikan? Apa kau tidak ada uang? Apa kau tidak menyayanginya? Apa kau ingin membatasi atau kau pelit kepada dia? Bukan. Karena kebaikan untuk dia. Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada seorang ayah kepada anaknya. Allah lebih tahu tentang kebaikan rizki untuk kita, maslahat rizki untuk kita. Ada orang yang dibentangkan rizki menjadi angkuh, dalam keangkuhannya mengantar dia kepada neraka. Ada orang yang disempitkan rizki menjadi kufur, maka Allah lapangkan untuk dia. Allah yuqaddiru, Allah takdirkan, rizqa liman yasha, rizki kepada siapa yang Allah kehendaki, tentu Allah bagikan sesuai dengan ilmu dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, Allah Subhanahu wa taala berikan seorang hamba musibah agar dia mendapatkan kebaikan setelah musibah tadi. Bentuk kebaikan seorang hamba. Apa yang dialami oleh Yusuf alaihissalam? Beraneka ragam musibah. Yusuf harus dibuang ke dalam sumur waktu dia kecil. Yusuf harus dipenjara ketika dia sudah dewasa. Apa yang Allah inginkan? Karena Allah ingin mengangkat derajat Yusuf untuk menjadi seorang wazir, yang dia waktu kecilnya sudah bermimpi, yang dia katakan kepada ayahnya, "Ya ayahku, aku melihat 11 bintang sujud kepadaku." Mimpi ini ketika kecil, tapi kapan mimpi ini terwujudkan dan teraplikasikan? Ketika dia besar. Tapi agar mimpi ini bisa terrealisasikan, dia harus dilemparkan ke sumur. Dia harus dimasukkan ke penjara. Allah memasukkan dia ke sumur dan ke penjara bukan karena Allah ingin menghukum Yusuf, tapi Allah ingin menjalankan syariat agar dia mendapatkan wazir. Apa yang telah Allah janjikan dengan sujudnya 11 bintang kepada dia. Allah ingin muliakan dia. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwasannya kalau dia tetap di rumah, tidak dibuang oleh saudaranya, dia tidak bertemu raja. Yang raja itu akan mengangkat dia menjadi seorang menteri. Kalau dia tidak dibuang dan menjadi seorang budak, dia tetap di negerinya. Kalau dia tetap di negerinya, dia tidak akan pernah menjadi orang yang besar. Allah skenariokan sehingga dia harus dibuang, sehingga dia harus dipenjara sampai dia ketemu seorang raja. Yang raja itu dia tafsirkan mimpinya sehingga raja itu bangga kepada dia dan dia dinaikkan menjadi wazir. Begitulah takdir. Terkadang harus menempuh sesuatu yang kita anggap jelek, tapi tujuannya adalah kebaikan. Sampai dikisahkan ada seseorang yang sudah berdoa dengan doa pagi dan petang. Dia menganggap doa pagi dan petang, dia yakini doa pagi petang saya akan menjaga saya dari kecelakaan. Begitu dia ingin pergi ke kantornya, setelah dia membaca doa pagi petang, ternyata ban motornya kempes. Apa yang dia katakan? Dia katakan, katanya saya sudah baca doa pagi petang, katanya kalau baca doa pagi petang saya dijaga dari kejelekan. Kenapa motor saya kempes? Padahal dia tidak sadar, itu bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang terjadi? Kalau ternyata motor itu tidak dikempeskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di depan dia akan ditabrak oleh mobil. Bukan lagi kempesnya motor, tapi akan hancur dan remuknya motor yang ada pada dia. Maka itulah kenapa Khidir alaihissalam ketika bersama Musa alaihissalam bertemu dengan nelayan yang membawa kapal, Khidir membolongi kapal itu. Musa menganggap inilah perbuatan yang salah. Kenapa kau bolongi kapal? Padahal Khidir mendapatkan ilmu dari Allah. Kalau kapal ini tadi dibolongi, dia akan berlayar dan berjalan, maka dia akan mendapatkan perampok dan kapal ini akan lenyap diambil perampok. Mana yang lebih baik? Kapal yang dibolongi dan bisa diperbaiki, atau kapal yang akan dirampok dan hilang begitu saja? Siapa yang mengajarkan Khidir untuk membolongi kapal ini? Allah Subhanahu wa taala. Itu latif, bentuk lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Dan betapa banyak musibah-musibah, kejelekan-kejelekan yang Allah palingkan dari kita, tapi kita tidak menyangkanya. Betapa banyak orang mendapatkan penyakit, tapi kita disehatkan. Orang mendapatkan masalah, tapi kita dimudahkan. Orang mendapatkan kesedihan, kita tetap diberikan kelapangan. Bukankah ini bentuk latifnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuh wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ibadallah, Allah yang menciptakan kita, menghidupkan kita. Dia yang memiliki segala yang ada, dan apa yang dia adakan adalah untuk kita. Maka pastilah dia akan menjaga kita. Terlebih lagi kita menghambakan diri padanya. Terlebih lagi kita mencintainya. Kita sholat, kita sedekah, kita berdoa, kita meminta penjagaan kepada dia. Pastilah dia tidak akan pernah ingin mencelakakan kita. Karena dia maha baik, al-latif, maha lembut, Arhamur Rahimin, maha penyayang dengan segala kesayangan. Maka bagi kita yang telah mengenal nama Allah Al-Latif, tidak pantas untuk berpikir jelek terhadap takdir Allah. Tidak pantas pula untuk menjadi makhluk yang angkuh dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena pada hakikatnya, apapun yang Allah takdirkan untuk kita, bisa jadi kita menganggap sebuah kesulitan dan keberatan, tapi pasti kalau kita tetap berbaik sangka kepada Allah dan kita tetap beriman kepada Allah, pasti ada kebaikan di belakangnya. Allah Subhanahu wa taala ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Maka sifat seorang mukmin setelah mengenal nama Allah Al-Latif, dia menerima takdir Allah dengan lapang dadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum." Atau kata Allah, fa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagi dirimu. Atau bisa jadi kamu cinta kepada sesuatu, fa huwa syarrul lakum, padahal itu jelek bagi dirimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Allah yang lebih tahu dan kalian tidak tahu. Kadang-kadang Allah palingkan apa yang kita cintai, bukan karena Allah tidak ingin memberikan kepada kita, tapi Allah ingin kita tetap di atas kebaikan. Kadang-kadang Allah berikan kita segala sesuatu yang mungkin kita tidak sukai, bukan karena Allah ingin mencelakakan kita, tapi Allah inginkan kebaikan untuk kita. Maka dari itu pula, di antara beriman dengan nama Allah Al-Latif, akan timbul di hati seorang hamba mahabbah, mencintai Allah, mengagungkan Allah. Dan bentuk cinta yang tertinggi adalah beribadah kepada Allah. Karena cinta itu puncaknya adalah ketaatan, kepatuhan, dan takut ditinggalkan dari yang dicintai. Puncak ketaatan dan kepatuhan yang tertinggi adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mencintai Allah lalu dia tidak beribadah kepada Allah, cintanya dusta. Karena orang yang mencintai, dia akan taat kepada yang dicintai. Dia akan mencari jalan agar dekat dengan yang dicintai. Dia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dibenci dari yang dicintainya. Maka itulah ibadah. Orang yang mencintai Allah akan mencari jalan menuju Allah. Berbuat sesuatu yang Allah perintahkan agar mendapatkan cinta Allah.
dan menjauhkan apa-apa yang Allah larang agar terhindar dari kebencian Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya, beberapa kitabnya, puncak dari cinta adalah penghambaan. Maka orang yang mengenal Allah, mencintai Allah dengan segala kebaikannya, dia akan menghambakan diri kepada Allah. Bukan tidak sebaliknya. Bahkan tidak seperti sebaliknya. Sebaliknya adalah orang yang mencela Allah, orang yang mengatakan takdir itu tidak baik, atau orang-orang yang menolak takdir, atau yang mengatakan Tuhan tidak adil. Orang seperti ini sangatlah jelek karena dia telah berburuk sangka kepada Allah yang selama ini berbuat baik kepada dia. Jika kau berburuk sangka kepada orang yang jelek, buruk sangkamu itu mungkin ada kebenarannya. Atau kau berburuk sangka dengan orang yang tidak pernah berbuat baik padamu dan tidak pernah berbuat jelek padamu, buruk sangkamu mungkin itu masih diberikan toleransi. Tapi ketika kau buruk sangka kepada yang telah menciptakanmu, menghidupkanmu, mengabulkan doamu, memberikan kelapangan hidupmu, maka buruk sangka yang seperti ini buruk sangka yang tidak pantas, terutama buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara buah beriman dengan nama Allah Al-Latif, maka kita pun sebagai makhluk bersifatlah dengan sifat Al-Latif, yang lembut, yang mudah memaafkan, tidak langsung menghukum, bahkan memberikan kebaikan tanpa harus ada pamrih. Allah memberikan kebaikan kepada kita dari arah yang kita tidak sangka. Maka makhluk pun ketika dia memberikan kepada makhluk yang lain, harapkanlah kepada Allah. Bukan diharapkan pujian, bukan diharapkan sanjungan, bukan harapan yang lain, karena kebaikan yang dia berikan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita. Allah berikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Allah tolong kita menjadi hambanya yang latif, dan Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutannya menjaga kita di dalam sadar kita atau di dalam tidak sadar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala taatik ya arhamar rahimin irhamna waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalat.